kabar kalian hari ini? Baik. Kalau ada pertanyaan seperti itu, mesti dijawabnya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Itu yang bisa. Oke. Bagaimana kabarmu hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Terima kasih untuk Pak satu kali aja. Ya. Bagaimana kabarmu hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Bapak akan absen karena dari tadi Bapak sudah setting mikrofonnya tapi tidak bisa. Jadi kalau mikrofonnya tidak bisa, otomatis suara saya kecil. Tugas kalian lebih besar, yaitu fokusnya ditambah. Jangan ada yang berbicara, ya. Nanti kalau kalian tidak mendengarkan apa yang Bapak sampaikan, juga akan ada hadiah dari Bapak. Ya. Juga yang nanti saya absen tidak mendengar, juga ada hadiah istimewa dari Bapak. Jadi harus konsentrasi, ya. Tapi jangan tegang juga, santai. 9B dan 9D. Oke. Ainul Basir. Adil, angkat tangannya. Ainul Robi. Anita Dwi. Annania. Banyu Urip. Denny Hanif. Tidur jam berapa? Jam 2. Yang dikerjakan apa? Main HP, game. Iya. Hah? HP dibuat apa? HP-nya? WA-an. Wih, ini ada temenmu WA-an sampai jam 2 malam. Mak betah. Ya, kok sampai betah sampai berapa jam itu? Ya, sesuai dengan konsekuensi tadi sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kesepakatan sudah saya bacakan. Jadi kalau ada yang telat, salah satunya ini temanmu, jadi saya minta taruh tasnya dulu di sana. Taruh tasnya dulu di tempat temanmu. Tasnya taruh. Sudah, nanti ke sini lagi. Ya. Karena setiap ada pelanggaran yang dilakukan oleh kalian pasti ada hukumannya. Salah satunya supaya disampaikan kemarin, kalau telat, oke lah, karena saya masih berbaik hati hari ini. Ya. Saya ngasih kalian, kamu kesempatan ini kan ada sampah ini ya. Nah, ada sampah di depan, tempat sampah ini taruh di belakang sana, di pembuangan akhir ya. Nanti kesini lagi ini yang di depan itu. Sana, nanti setelah selesai masuk kembali. Siapa yang sudah tahu duluan? Jujur, saya pengen tahu. P3K yang sudah tahu, seandainya ini tidak ada di slide. Pengertian P3K, Acung, jujur, yang tahu sebelumnya P3K itu apa? Tidak ada, yang Acung apa takut malu? Pertanyaan kedua, yang baru tahu P3 apa sekarang ini? Ngacung, apa itu P3K yang baru tahu hari ini? Ngacung. Tidak mungkin kalau kalian tidak ngacung, karena tadi pertanyaan pertama kalian tidak ngacung. Baru tahu. Kamu baru tahu hari ini? Nah ini ternyata aku juga baru tahu apa itu P3K. Jadi P3K itu pertolongan pertama pada. Nah, jadi kalian yang perlu dipelajari untuk hari ini yaitu agar kalian nanti tahu alat-alat yang dibutuhkan untuk membantu apabila ada kecelakaan. Ingat, kalian bukan dokter, kalian bukan bidan, kalian bukan apa itu namanya yang biasanya yang ada di rumah sakit, perawat ya. Kalian ilmu kalian terkait dengan ilmu medis itu masih kurang. Paling tidak juga kalian jangan nol pengalamannya tentang keilmuan ini. Paling tidak kalian tahu nanti gambarannya seperti apa. Misalkan nanti kebetulan Bapak dari sini, kebetulan di sini di sekolah kita sudah disiapkan ya, termasuk ini. Nah, ini alat-alat biasanya kalau kalian kena apa itu namanya? Ada cedera, banyak sudah yang menghadapi saya. Jujur, Bapak itu takut, paling takut dengan darah. Tapi kalau sudah ada di antara kalian yang terkena, misalkan main, ada yang kena darah, sampai keluar darah, secara tidak langsung, saya wajib, walaupun saya sebetulnya takut. Banyak kejadian yang sudah saya tangani sendiri. Pernah dulu, dia punya teman di hidungnya sampai patah gara-gara
lempar sama sapu teman-temannya. Aja. Sampai keluar darah. Ayo siapa yang memberikan pertolongan pertama? Saya. Walaupun darahnya keluar, saya paksain untuk bilangin. Siapa lagi kalau bukan saya? Makanya mungkin di antara kalian di sini ada yang berani suatu saat. Saya yakin di antara kalian ini pasti besok mungkin ada yang jadi perawat atau bahkan CP3 sampai detik ini masih belum ada yang jadi dokter. Siapa tahu di antara kalian ada yang jadi dokter besok. Waalaikumsalam. Sudah jam. Ini surat dari oh ini juga ada 3 koi. Oh ini sudah dikasih hukuman dari Barat. Ngapain hukumannya? Buah. Oke, silakan duduk dan ini lagi ya. Oke. Dua ternyata. Jangan goreng lagi. Di sekolah kita nanti yang umum saja ya. Dan sesuai dengan informasi sebelumnya, kalian sudah terbentuk kelompok dan kelompoknya diantaranya akan saya bacakan nanti ya. Tapi jangan berubah dulu karena nanti ada waktunya. Kelompok 1 untuk kelas 9B ini kelompok belajar nanti ya. Untuk kelompok 1 ada Anania, Siva, Wulandari, Innia, Meriatul, Muhammad Naufal, Lutfia, Afidati, Deniani. Ini kelompok 1 untuk kelas 9B. Ingat-ingat saja dulu, nanti tinggal geser tempatnya biar tidak terlalu menyita waktu yang lama. Kelompok 2, perhatikan. Anita Dwi Ramadhani, Ainur Robi, Firman Saputra, Habibur Rahman, Hafiz Ansori, Hayatun Nasana, M. Pian Daril Fahmi, Muhammad Yunus, Tania Dwiyanti. Kelompok 3, Ainul Basir, Bani Urib, Muhammad S. Marwiyanto, Muhammad Aldi, Muhammad Rizki Setiawan, Nur Ahmadi, Ramdan Musayyidi, Rifan Rizkianto, Trisno, Ayudi. Itu kelompok 3 untuk kelas 9B. Berikutnya untuk kelompok 1, kelas 9E, Algarisma, Ika Sawa, Muhammad Teguh Pradana, Siti Nur Rahman, Kori Widati. Kelompok 2, Dimas Saputra, Jeffrey Maulana Ishak, Muhammad Abian Rumam, Yulia Badriatin Laili. Kelompok 3, Ahmad Daniel Maulana, Wildan Maulana, Ahmad Mahmubi, Aji Prawiro, Aril Adiwiguna Putra, Bayu Samudra, Muhammad Ilham Hayudi, Abdillah, Muhammad Ainurido Muarif Putra Pratama. Bagi kalian yang tidak tersebut barusan silakan langsung masuk ke kelompok 3 di kelasnya masing-masing. Paham ya? Ada yang tidak saya sebutkan barusan namanya? Disebutkan semuanya? Oke, berarti nanti tinggal eksekusi saja. Oke. Bapak akan sampaikan kembali kesepakatan kelas yang sudah dibuat sebelumnya ya. Untuk kalian lupa. Sebelum masuk ke materi inti, kembali kesepakatan kelas akan Bapak bacakan. Oke, yang pertama, ruang kelas dalam keadaan bersih. Bersih pada? Siapa yang kerja? Karena kebetulan ini tempatnya bukan tempat kalian, maka saya masih kasih dispensasi buat kalian jadi keringanan. Tapi di akhirnya tadi, di menit-menit akhir juga teman kalian yang membantu saya. Karena ini memang bukan tempat asli kalian, maka saya masih kasih kelonggaran. Tapi kalau kalian sudah ada di tempatnya seperti kemarin itu, maka saya tidak akan kondisikan seperti ini. Ya, ngerti maksud saya? Karena ini bukan ruangan kita, maka kita pinjam, istilahnya kita harus. Karena kebetulan pada hari ini kalian memakai seragam olahraga, maka boleh baju kalian ada di luar. Tapi kesepakatan ini berlaku bagi saya nih ya. Walaupun di dalam kelas juga akan berlaku di luar kelas. Apabila Bapak menemukan kalian mengeluarkan baju yang tidak rapi, maka kesepakatan kelas ini tetap akan saya berlakukan, tidak hanya di kelas. Kalau ketemu dengan Bapak, kalau kalian ketemu dengan guru yang lain, terserah kesepakatan dengan guru yang lain. Kalian pada saat merasa melanggar, apakah pernah saya suruh push up? Sering? Bukan pernah, sering. Ini langgaran ini. Apakah pernah pada saat kalian melanggar saya suruh membuang sampah? Iya pernah, itulah. Jadi walaupun di luar kelas saya, Bapak tetap
membuat kesepakatan ini, walaupun kapan saja kalian bertemu dengan saya, apabila melanggar kesepakatan kelas ini, secara otomatis tetap berjalan. Sanggup? Sanggup? Satu kali lagi saya tanya, yang kompak, sanggup? Ya, jadi jangan salahkan sekolah, terutama Bapak, apabila Bapak memberikan sanksi dengan catatan sanksi itu dirasa masih wajar. Apa fungsi sanksi tadi? Yang pertama, kalian disuruh buang sampah biar sekolah kita lebih bersih, bagus. Kenapa kalian disuruh kebugaran jasmani? Biar kalian lebih sehat. Tidak ada maksud lain. Saya tidak ingin menyiksa kalian. Tujuan saya, kebetulan Bapak guru olahraga, Bapak memberikan sanksi yang masih linear dengan pelajaran yang Bapak ajar kepada kalian. Jadi memberikan sanksi berupa tes kebugaran jasmani. Karena di akhir-akhir biasanya kelas 3 nanti banyak kejadian setelah tes akhir itu banyak yang menghadap ke Bapak. Biasanya badannya berhenti kembali. Ini sudah masuk ke babak berikutnya ya, pertemuan berikutnya. Nah, ini tujuan, oke. Tujuan saya skip kembali. Tujuannya memperkecil akibat dari musibah atau kecelakaan yang mungkin sewaktu-waktu menimpa diri atau sanak keluarga kita. Jadi, kalau kalian sudah diberikan bekal ilmu seperti ini, bukan hanya nanti kalian diterapkan di sekolah. Pasti nanti kalau ada kecelakaan di luar rumah, pasti yang dicari, misalkan ada kecelakaan di luar sana, kita tidak tahu. Yang ada yang bisa membantu anak SMP, nenek-nenek yang sudah umurnya 70, atau anak yang lain, atau orang yang kira-kira sudah agak sekolah, bekerja, mungkin bekerja di sawah, tiba-tiba ada 3 orang, ada anak SMP, ada nenek-nenek misalkan, ada orang dewasa tapi dia pekerjaannya serabutan. Pada saat kalian menemukan permasalahan, misalkan ada kecelakaan, tadi jatuh lah, kecelakaan ringan saja, ternyata keluar darah, maka biasanya kalian yang tahu ilmunya memberikan saran. Bahkan kalau kita flashback ke belakang, tapi ini sampai sekarang saya tidak menemukan kenapa seperti itu. Kalau orang dulu, ini kejadian beneran tuh ya. Kalau orang dulu biasanya kalau mencangkul dia, kadang-kadang kalau mencangkul sampai kena kakinya, saking mungkin capek atau saking semangatnya. Orang dulu tidak begitu jelimet. Kira-kira obatnya apa? Mungkin kalau kalian yang pernah tahu cerita dari orang tuamu, kalau saya pribadi sempat melihat sendiri, obatnya sederhana. Apa kira-kira? Getah. Oh ya, sekarang ada yang pakai getah pisangnya, ada yang lebih ekstrim lagi, yaitu katanya orang Madura nyari jatuh. Tanyakan orang kamu. Dan ini saya melihat langsung. Nyari jatuh si anak kita kaki. Sengir-sengiran. Oleh seminggu keren. Ini kenapa kok seperti ini? Kalau sekarang, kalau kalian ketemu dengan dokter, akan dimarahi, infeksi. Kalau ada virusnya, gini macam-macam. Jadi kenapa orang dulu ini kok bisa seperti ini? Mungkin jawabannya, ini saya mereka pribadi ya. Ini asumsi saya. Kenapa orang dulu itu imunnya kuat? Yang pertama mungkin karena makanan orang dulu itu tanpa pengawet. Kalau orang dulu itu kalau makan biasanya kalau anak nasi itu dikelmuk, tahu kelmuk yang terbuat dari tembikar. Iya, itu rasanya luar biasa, pulen. Tidak ada pengawet. Kalau sekarang kalau masak di mana? Kosmos, sedangkan airnya nanti kembali lagi. Jadi, ya itu airnya itu yang bikin. Sekarang, kalau kalian pengen mie, beli apa? Mie instan, tinggal diseduh langsung jadi. Kalau orang dulu makannya apa? Nasi jagung, kayak sekarang bernasi ibu. Awalnya ibu, yang jagung juga tapi yang lebih halus, pakai ibu, pakai tenggong. Karena dia cukup paling ibu tempe, tapi harus makan. Tidak ada bahan pengawetnya.
sehingga mungkin imunnya tubuhnya kuat, sehingga walaupun dia sakit kena jangkut dimasukkan ke telek sapi masih bisa sembuh. Kenapa? Mungkin imun dengan bakteri yang ada, bakterinya telek sapi itu berkembang. Jadi apa mungkin? Kena imunan oleh dia. Tapi kalau sekarang kalian jangan coba-coba, masakan juga. Kalian dengan makanan pola makan yang kurang sehat sekarang, pada saat kalian kena pisau belum menyari kantong masukkan, bisa nanti bengkak kalian. Kenapa? Karena imun kalian pada saat bertengkar dengan bakteri yang kotoran sapi, imun kalian kalah. Karena pola makan kalian yang sudah tidak bagus, kemungkinan ibunya. Makanya jangan coba-coba seperti itu. Jangan, harus diperhatikan. Dan lanjutkan. Memanggil orang dewasa jika memungkinkan di sekitar tempat kejadian ada orang dewasanya. Pak, kalau tidak ada gimana? Gimana? Ada yang bisa jawab enggak? Misalkan tadi itu ada kalian, ada nenek-nenek, ya. Jadi kalau itu paling tidak, makanya kalau tadi melakukan tindakan dan terus dikerjakan, paling tidak tahu caranya menghentikan pendarahan ini. Nanti ilmu ini kita akan pelajari bersama. Lanjutkan dulu. Peralatan P3K. Nah ini karena kita fokus ke peralatan dulu. Yang pertama kasa steril. Nah bentuknya seperti ini. Kalau kalian lebih jelasnya, ini Bapak juga punya. Jadi sekolah juga punya. Bukan hanya di materi saja, jadi sekolah juga punya. Bentuknya seperti ini. Biar kalian tidak penasaran setelah dibuka seperti ini. Kenapa dinamakan steril? Karena dia bebas dari kuman. Bebas dari masa kita digituin ya. Bentuknya seperti ini setelah dibuka. Sejenis kain tipis dan lembut. Jadi lembut ini ya. Biasanya digunakan untuk membalut luka. Jadi biarnya langsung. Kalau kalian hanya punya ini langsung belut saja. Intinya pendarahan itu paling tidak biar berhenti dulu. Ya. Walaupun dari ini salah sebenarnya. Kalau kalian tadi kan pertanyaannya kalau kalian hanya punya satu barang, Pak, sebelum kali ini hitung, toro kami sama, kalau kalian punya satu, pergunakan yang satu ini kalau tidak maksimal daripada tidak sama sekali. Ya. Yang kedua, plester digunakan untuk merekatkan kasa penutup agar tidak terlepas. Bentuknya seperti apa kira-kira? Ini ada juga Pak persis ya. Persis tak? Yang di pojok sana. Persis ada. Nah, ini fungsinya untuk merekatkan. Jadi di sini tidak ada unsur obat di sini. Ini hanya perekat saja. Ya. Nanti digunting agar nanti kasa steril yang sudah digunakan tadi biar tidak terlepas kembali ya. Ada dua sudah kasa steril dan ini yang kalian paling tidak bisa lihat langsung barangnya ya. Berikutnya kira-kira di pojok itu apa? Ya. Seperti apa barangnya? Kita juga tidak punya kapas putih. Ini yang memang dari medis ya. Ini kasanya agak padat. Jadi kalau butuh ini hanya dicubit-cubit seperti ini. Sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi bentuknya seperti ini langsung kami. Pak, ada kapas yang bentuk kotak itu sama. Cuma itu lebih cenderung ke kasa ke apa kira-kira? Yang cewek yang tahu ini. Nah ini luka saya seperti ini. Nanti di antara kalian akan saya panggil untuk bagaimana cara mengantisipasi langkah-langkah dari yang pertama, kedua sampai dengan yang terakhir. Langkah pertama paling tidak dari kasa. Nanti dibersihkan dulu. Nanti ada praktiknya tersendiri di akhir ya. Oke, berikutnya. Kalian tahu, boleh dengan asumsi kalian. Kenapa kira-kira Bapak tadi suruh baca kalian sampai dengan akhir, akhirnya ketemu dengan gambar itu? Kira-kira apa? Ayo. Ada yang bisa jawab? Yang berani jawab? Bapak akan kasih reward pada kalian yang berani jawab. Salah Bapak. Uang 5.000. Tapi satu orang bangkrut tuh kira-kira. Ayo, orang siapa? Oke, berani jawab. Apa kira-kira? Kenapa di akhir sampai akhir Bapak suruh memperhatikan? Ya.
Oh iya ya, ini jawabannya. Jadi asumsinya boleh bener. Alasannya temannya, saya kasih naik gaji saya 5.000. Tuh, saya kasih beneran. Pernah saya bohong pada kalian? Nih kasih 5.000. Tepuk tangan Bapak ini. Tapi bukan karena saya ngasih ini, oke ya, saya anggap itu sedekah. Itu akan kembali. Ada Pak. Ada kapan? Dari film tadi aku dong. Kapan minum kopi? Minum kopi pabrik dia. Rente. Tahu. Tulis kemana nih? Yang nulis apa ini? Itu paling gampang itu. Gimana itu? Hah? Ingat. Apa ini? Ini ceritanya apa? Makanya kamu lihat ceritanya. Kasas dari tadi sebuah kembang teton kan bener untuk membantu uang adalah sebuah anak Boleh bu. Plaster digunakan plaster digunakan untuk merekatkan hasil penutup mana ini Ini dari bukan kacanya. Bukan semua sudah. Kenapa kelompoknya? Iya. Tapi jangan senang kamu dikasih tugas ini. Coba mungkin aja. Lumayan lah. Lumayan gampang. Kita ini hanya banyak-banyakan kalau kamu nanti hanya menyandingkan saja. Ya kelompok 3 hanya bukan. Oke. sudah nyari cewek Yang sudah kelompok 3 calir campur saja sambil kalian korek-korek tidak apa di bahan bacaan itu dari kesimpulan kalian. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini kira-kira gimana? Nah, di sini ya. Harap tulis. Yang ini kan sudah ini buat kesimpulan tulis di sini aja. dengan air Di sini apa? bersih yang Sampai steril kecil, tinggal yang membacakan. steril atau larutan pembersih. Oke. Kamu tidak harus membacakan ke sini ya. Kalau kamu yang sekarang ini, yang penting punya bagus apa ada apa. Tidak harus berpatokan kepada ini. Punya narasi yang panjang apa Kalian menempatkan sebelum digunakan. lembar kerja kalian. Nakum, kelompok berapa? Oke, bagus. Yang berarti kelompok 1 semuanya maju ke depan. Iya, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 1 Rasulullah Sibri. Tanpa disuruh, tidak berani mau presentasikan. Seandainya nilai Bapak berani dikasih nilai 9 ke 10 ini sudah. Karena dengan keberaniannya dia nilai positif. Ya, di sini Pak, di sini. Ya, di sini mau aja. Ini. Yang mau baca siapa? Oh, Mbak Ipi. Yang lain tolong diperhatikan.
Ya. Silakan bacanya yang pantang, yang jelas. Ya. Sebentar, Lipi perkenalkan. Saya Lipi, saya dari kelompok 1 kelas ini ya. Perkenalkan dulu. Ya, perkenalkan dulu yang lain melanjutkan. Kesempatan saya berikan Lipi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Livi dari kelompok 1. Oke, silakan. Ya. Penjelasan, kasa steril digunakan untuk menghentikan pendarahan supaya darah tidak terlalu banyak keluar. Dengan adanya kasa steril, kuman atau penyakit tidak akan masuk. Gambar kedua, Lester. Penjelasan, Lester digunakan untuk merekatkan kasa penutup agar tidak terlepas. Misalnya terbat, teriris atau tersayat benda tajam. Gambar ketiga, kapas. Kapas digunakan untuk membersihkan luka atau mengoleskan obat. Biasanya sebelum digunakan, kapas terlebih dahulu dibasahi dengan air bersih yang steril atau larutan pembersih luka. Oke, sudah? Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Dari narasi yang disampaikan Pak Lipi dan kawan-kawan tadi ternyata di luar dari sini ya, maksudnya nanti sudah saya kasih lembaran ya, lembar bacaan, ternyata masih ada narasi tambahan di situ. Itu maksud saya. Jadi kalian tidak hanya berpatokan kepada narasi bacaan, kalau hanya menjiplak gampang. Tapi saya perhatikan barusan Lipi masih ada di buah kata yang masih banyak dari belakang. Dikasih penjelasan apa itu plester, apa itu apa aja tuh. Yang pertama tadi ada kasa steril. Jadi tidak. Kalau di sini kan penjelasannya hanya 2 garis, ternyata di sini sudah banyak. Berarti ada narasi yang sudah ditambahkan oleh kelompoknya Lipi dan kawan-kawan. Yuk sekali lagi tepuk tangan untuk Lipi dan kawan-kawan. Sudah. Atau ada yang bertanya? Ya, intinya sejak hari ini kalian tahu dan memahami apa itu jenis-jenis alat medis terkait penanggulangan P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Paling tidak kalian bisa mengaplikasinya secara langsung nantinya pada saat kalian menemukan kejadian yang tidak terduga. Misalkan kalian sudah mampu mengidentifikasi apa yang pantas untuk memberikan pertolongan kepada si korban, seperti itu ya. Karena ini belum lengkap, secara lengkap nanti pada saat kalian sudah disampaikan obat-obat apa saja yang perlu kalian ketahui untuk menangani seorang pasien nanti ya. Oke, karena waktu sudah mepet untuk pertemuan berikutnya, pertemuan kedua membahas masalah obat-obat yang perlu kalian ketahui. Dan pada hari ini tanggal 25 September 2024 pembelajaran PJOK kami tutup. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita dan menjadi tambahan ilmu untuk kita sendiri ya. Oke, ada pertanyaan paling akhir? Tidak ada. Mari kita tutup kegiatan ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Saya ulang. Baik, untuk menutup kegiatan pada hari ini, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Bagaimana kabarmu hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Tepuk tangan. Kemudian untuk pertemuan hari ini, saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dari perkataan saya, penyampaian saya kepada kalian. Apabila kalian tersinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inti kalau saya menegur kalian tidak lain tidak bukan saya pengen kalian berubah menjadi siswa yang lebih baik. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Silakan kalian beri kesempatan untuk keluar, gak apa-apa. Sebelum saya keluar kalian beri kesempatan. Silakan. Terima kasih.